Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas PAI 3C Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung, dengan program studi pendidikan agama Islam. Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya akan bikin video pembelajaran lagi nih untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Miskah Zulfa MA. Oke, untuk judul yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu kesulitan belajar, ADHD, gangguan bicara dan komunikasi, autisme, fungsi kognitif dan sosial rendah, dan juga gangguan fisik dan sensori. Oke, mungkin dari teman-teman juga mungkin banyak yang nggak tahu apa sih itu ADHD, terus autisme itu apa, fungsi kognitif dan sosial rendah itu seperti apa sih gitu. Nah, itu semua akan saya bahas di video ini. Oke, mungkin teman-teman langsung saja kita ke pembahasannya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita juga terkait dengan yang saya bahas ini, yaitu kesulitan belajar, ADHD, gangguan bicara dan komunikasi, autisme, fungsi kognitif dan sosial yang rendah, terus gangguan fisik dan juga sensori. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's get started. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kesulitan belajar, gangguan bicara dan juga komunikasi. Nah, sebelumnya apa sih itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar ialah istilah yang merujuk pada kondisi kelainan yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara kemampuan dan prestasi yang manifestasikan dalam membaca, menulis, berpikir, ataupun berhitung. Oke teman-teman, untuk kesulitan belajar ini atau istilahnya learning difficulties, itu tuh kesulitan belajar yang merujuk pada kurangnya kemampuan ataupun kesempatan belajar seseorang serta terkait dengan kondisi minimnya seperti penglihatan, pendengaran, terus kesehatannya dan juga sosio-emosionalnya. Seseorang anak itu bisa dinyatakan berkesulitan belajar bisa kita lihat dari beberapa perilakunya. Nah, di sini ada 4 perilaku. Yang pertama nih, nah, si anak tersebut bisa hebat secara verbal namun tidak mampu mengekspresikan pemikirannya itu lewat tertulis. Jadi dia tuh hebat secara verbal namun tidak bisa mengekspresikannya ataupun memberitahukannya gitu secara tertulis. Nah, yang kedua, dia itu dapat nih belajar dengan baik jika ditunjukkan, namun tidak bisa mengikuti perintah lisan maupun tulisan ataupun tertulis gitu ya. Nah, yang ketiga, dia itu hebat dalam nalar namun bermasalah dengan ingatan visualnya maupun dengan auditorisnya. Dan yang keempat, yang terakhir, nah, dia tuh hasil belajar yang dicapai itu tidak sesuai dengan upaya yang telah dia lakukan. Oke, selanjutnya apa itu gangguan perkembangan berbicara dan juga komunikasi? Oke, maksudnya gangguan perkembangan berbicara dan komunikasi itu yaitu ketidakmampuan ataupun keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal ataupun keterlambatan kemampuan perkembangan berbicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan juga kecerdasannya. Pada awal kemampuan berbahasa ataupun berbicara, ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi di dalam kehidupan sehari-harinya gitu kan. Selain itu juga mempengaruhi kehidupan personal sosial dan juga akan menimbulkan kesulitan belajar, bahkan kemampuan hambatannya untuk bekerja pada suatu saat nanti atau kelak gitu kan. Nah, oleh sebab itu, gangguan bicara dan bahasa ini jika tidak diterapi dengan tepat, itu dia akan terjadi gangguan kemampuan membaca, terus kemampuan verbalnya akan terganggu, perilakunya, penyesuaian psikososialnya, dan juga kemampuan akademisnya yang akan menurun ataupun memburuk gitu. Selanjutnya kita beralih ke ADHD dan juga autis. Nah, apa sih itu ADHD? Nah, ADHD itu dia singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, maksudnya ialah tipe gangguan psikologi yang memiliki gejala dengan ketidakmampuan anak untuk memfokuskan perhatiannya pada suatu objek ataupun keadaan yang dihadapi. Dan untuk autis ini ialah kelainan yang terjadi pada anak yang tidak mengalami perkembangan normal, khususnya dalam hubungan dengan orang lain.
Nah, ADHD ini atau yang familiar biasa kita sebut sebagai anak yang hyperaktif, dia itu anak yang biasanya memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Nah, dalam pemusatan perhatiannya dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, selain itu, anak ADHD ini juga ditandai dengan perilaku hyperaktifnya dan juga impulsifnya yang berlebihan. Terus anak hyperaktif ini dia tuh tentu sangat mungkin untuk mengalami keterlambatan ataupun keterbelakangan dengan anak seusianya, dengan anak sebayanya gitu. Nah, bisa kita lihat misalnya anak seusianya sudah bisa nih ngomong ataupun berbicara gitu, sudah mulai bisa. Nah, untuk anak ADHD ini belum bisa, dia mengalami keterlambatan ataupun keterbelakangan gitu. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip bermain yang sesuai dengan karakteristik dari ADHD itu sendiri. Salah satunya dengan prinsip bermain yang digunakan untuk penyaluran energi hyperaktifnya dengan bermain, sehingga perilaku disruptif, terus perilaku hyperaktifnya ataupun keagresifan si anak tersebut itu dapat dialihkan pada kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungan sosial dan sekitarnya. Untuk faktor yang berpengaruh terhadap ADHD ini ada 3. Yang pertama, faktor genetika. Yang kedua, faktor neurobiologisnya. Yang ketiga itu faktor diet, alergi, dan juga zat timah. Nah, teman-teman, untuk faktor yang genetika ini itu sudah pastikan dia menunjukkan peran gen-gen tertentu itu di dalam sistem dopaminnya pada ADHD adalah menarik dan sejalan dengan model yang menyatakan bahwa aktivitas dopaminergiknya itu yang menurun sangat berpengaruh dalam memunculkan simptom perilaku ADHD. Dan yang kedua itu faktor neurobiologisnya. Nah, ini tuh faktor yang tidak langsung mempengaruhi ataupun berhubungan dengan simptom-simptom ADHD. Kondisinya itu contohnya seperti peristiwa pasca kelahiran, keracunan kandungan timah gitu. Dan yang ketiga itu ada faktor diet, alergi, dan juga zat timah. Nah, untuk faktor diet, alergi, dan juga zat timah ini itu maksudnya zat tambahan pada makanan itu menyebabkan anak menjadi hyperaktif dan juga inatentif. Nah, zat tambahan ini itu seperti penyedap rasa tambahan gitu kan, bahan pengawet, dan gula yang biasa digunakan oleh ibu-ibu. Nah, kita beralih ke autisme sekarang. Untuk autis ini dia berasal dari bahasa Yunani yaitu auto yang artinya sendiri. Nah, maksudnya itu bisa kita artikan secara saksama ya, bahwa anak autis ini kesannya hidup dalam dunianya sendiri. Nah, untuk autis ini pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner, seorang psikiater dari Harvard pada tahun 1943. Nah, untuk perilaku autistik ini ataupun autis ini itu digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu perilaku yang eksesif atau berlebihan, dan yang kedua itu perilaku berkekurangan atau defisit. Nah, untuk perilaku eksesif atau berlebihan ini adalah hyperactive dan tantrum ataupun mengamuk, berupa seperti menjerit, menggigit, mencakar, memukul, mendorong, bahkan juga menyakiti dirinya sendiri. Setelah itu, untuk jenis yang kedua, defisit atau berkekurangan, nah itu contohnya seperti gangguan bicara, terus lingkungan sosial yang kurang sesuai, sehingga biasanya dikira tuli, terus emosionalnya juga dia tidak bisa mengendalikan ataupun tidak tepat gitu, seperti tertawa-tawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, melamun gitu. Nah, itu untuk yang berkekurangannya. Nah, sebenarnya ASD ini ataupun autism spectrum disorder tadi itu tuh jauh lebih kompleks dibandingkan ADHD. Namun ADHD ini dia tidak memiliki uji darah yang spesifik gitu ataupun brain scan-nya yang dapat digantikan sebagai alat diagnosis. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita ke fungsi kognitif dan sosial yang rendah. Nah, apa sih itu fungsi kognitif? Nah, fungsi kognitif ialah proses mental dalam memperoleh pengetahuan ataupun kemampuan kecerdasan yang meliputi cara berpikir, daya ingat, pengertian perencanaan, dan juga pelaksanaan. Nah, apa aja sih faktor tinggi rendahnya fungsi kognitif itu? Nah, di sini ada 4. Yang pertama, penyakit. Nah, penyakit ini seperti penyakit neurologi, terus vaskular, depresi, dan juga diabetes mellitus. Yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada umur, dan yang keempat ada status perkawinan dan juga pendidikannya. Responden yang mempunyai fungsi kognitif yang baik tetapi mempunyai kemampuan interaksi sosial yang kurang itu tuh disebabkan oleh responden mempunyai pendidikan yang tinggi
diri, namun tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal ini itu terjadi karena faktor seperti kesehatan yang membuat mereka itu terpaksa untuk mengundurkan diri dari kegiatan sosial yang dianggap mungkin sudah tidak cocok dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau sedangkan responden yang mempunyai fungsi kognitif yang buruk, namun mempunyai kemampuan interaksi sosial yang baik, nah itu tuh disebabkan oleh responden yang merasa dirinya itu masih kurang pengetahuan, sehingga mereka itu berusaha untuk mencari tambahan pengetahuan dengan cara berinteraksi sosial, terus baik dengan orang yang sudah dikenal ataupun belum dikenal sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke gangguan fisik dan sensorik. Sensorik ialah suatu stimulus atau rangsangan yang dapat muncul dari dalam dan luar tubuh manusia. Khususnya stimulus yang masuk ke dalam tubuh melalui organ sensorik, yaitu panca indera. Nah, apa aja yang mempengaruhi daya sensor manusia ini? Nah, ini ada 6. Yang pertama ada usia, yang kedua medikasi, yang ketiga lingkungan, yang keempat mood, yang kelima riwayat penyakit, dan yang keenam yang terakhir intubasi endotrakea. Untuk usia ini misalnya pada bayi yang belum mampu membedakan stimulus sensorik nih, jadi jalan sarafnya itu masih belum sempurna. Yang kedua ada medikasi. Medikasi ini kan seperti contohnya jenis antibiotika gitu, yang merupakan ototoksi yang secara permanen dapat merusak saraf optik. Yang ketiga, lingkungan. Nah, contoh rangsangan dalam suatu lingkungan yang berlebihan ini misalnya seperti suara bising, lingkungan yang padat, dan juga sebagainya. Nah, itu tuh bisa ditandai dengan rasa kebingungan, disorientasi gitu, ketidakmampuan dalam membuat keputusan, panik, gelisah, dan sebagainya. Dan yang keempat itu ada mood. Nah, mood ini juga memiliki bagian dari proses sensorik dalam psikologi penting bagi seseorang untuk memiliki rasa mood ataupun rasa nyaman di dalam meningkatkan kualitas daya sensornya. Yang kelima itu ada riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit ini juga sangat berkaitan pada tingkat rangsangan motorik seseorang. Nah, contohnya tadi ada seperti vaskuler, perifer gitu, yang dapat berakibat pada penurunan sensasi ekstremitas ataupun kerusakan kognisi. Dan yang terakhir itu ada intubasi endotrakea. Itu tuh terjadinya peristiwa kehilangan kemampuan bicara sementara pada seseorang akibat pemasangan selang endotrakea. Nah, selang tersebut tuh bisa dipasang melalui mulut kan ataupun hidung ke dalam trakea. Nah, hal ini tuh bisa berdampak pada sistem sensorik yang terganggu selama proses terjadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan tadi ada kesulitan belajar, terus kesulitan gangguan bicara dan komunikasi, ada ADHD, autisme, fungsi kognitif dan sosial yang rendah, terus gangguan fisik dan juga sensorik pada manusia. Nah, jadi kita sudah mengetahui misalnya apa sih itu kesulitan belajar, apa sih itu ADHD, apa sih itu autisme, pembagiannya tadi autisme itu ada 2 teman-temannya, terus faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja gitu. Kita sudah mempelajari. Semoga dengan mempelajari ini itu bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam video ini, baik salah kata ataupun salah perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.